Seperti apa sih restitusi itu, makhluk apa sih restitusi itu? Mungkin masih banyak penonton dari emisi Bicara Pajak ini yang belum paham sebetulnya. Halo Sobat Bijak, selamat datang di podcast MC Bicara Pajak. Kali ini kita akan kembali berdiskusi tentang isu-isu perpajakan terkini yang akan kita coba elaborasi lebih dalam lagi untuk sebagai informasi buat teman-teman penonton setia MC Bicara Pajak. Jadi dalam beberapa bulan terakhir ada satu topik khusus yang sering dibicarakan oleh banyak orang, yaitu restitusi. Sebetulnya isu restitusi ini meningkat atau semakin ramai diperbincangkan ketika pemerintah menyebut bahwa di tahun 2025 ada restitusi yang dikeluarkan senilai 361 triliun kalau tidak salah. Untuk merespon itu, kemudian beberapa waktu selanjutnya pemerintah menerbitkan sebuah aturan khusus yang merevisi ketentuan restitusi sebelumnya, spesifik tentang restitusi pendahuluan dengan menerbitkan aturan Peraturan Menteri Keuangan nomor 28 tahun 2026. Nah, dari situ mungkin banyak publik bertanya, sebetulnya ada apa dengan restitusi ini? Mengapa ini menjadi sebuah topik yang menjadi concern pemerintah ketika menghadapi realisasi penerimaan tahun 2025 tidak sesuai dengan targetnya. Bahkan ada kebocoran yang dikatakan oleh pemerintah melalui restitusi 365 triliun. Nah, sebetulnya seperti apa sih kedudukan restitusi ini di dalam sistem APBN pemerintah maupun dalam konteks perpajakan? Mungkin kita coba gali lebih dalam lagi bersama pakar dari MUC Consulting. Sudah hadir bersama saya di sini adalah dua expert di bidang perpajakan tentunya. Yang pertama ada Mas Hafiz Al-Faruqi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Mas Hafiz ini sebagai manajer tax compliance ya Mas. Ya. Oke, selamat datang Mas. Terima kasih Mas Asep. Siap Mas Hafiz? Siap. Insya Allah siap. Oke. Yang berikutnya adalah Mbak Cahya. Halo Mas Asep. Apa kabar Mbak? Baik, sehat Mbak, tetap semangat ya. Tetap semangat. Mas Asep apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Di tengah dinamika yang rame-rame APBN dan segala macamnya kita harus tetap semangat memang. Betul. Mbak Cahya ini di manajer tax advisory ya Mbak? Iya. Manajer tax advisory MUC Consulting. Terima kasih Pak Hafiz, Mbak Cahya sudah bersedia berkenan untuk berdiskusi bersama dengan Sobat Bijak semuanya di podcast MUC Bicara Pajak. Nah, terkait tadi yang saya sampaikan Mbak, restitusi. Pemerintah kan berkali-kali mengatakan bahwa restitusi ini perlu ditinjau ulang lah ya, supaya memang pertama kepentingan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan ini tidak terganggu begitu. Nah, sebetulnya seperti apa sih restitusi itu? Apa sih restitusi itu dan bagaimana tanggapan Mbak Cahya mengenai opini yang beredar di publik ya terkait restitusi? Ya, memang tadi Mas Asep jelasin ada restitusi 361 triliun ya, yang seolah-olah dianggap sebagai kebocoran negara gitu. Ya sebenarnya memang angkanya kalau dilihat sangat besar gitu, mungkin sampai mengganggu APBN kita. Tapi kita perlu lihat dulu cara pandangnya, harus dibenarkan dulu gitu. Apakah restitusi yang nilainya melonjak tinggi ini sampai 361 triliun ini sebuah kebocoran negara gitu? Kalau menurut saya sih bukan ya. Ini belum tentu sebuah kebocoran negara. Sebagai praktisi kita melihat bahwa restitusi ini dilihat sebagai dinamika ekonomi, bahkan dinamika bisnis gitu. Kita sering lihat contohnya adalah angsuran PPh pasal 25 atau bulanan yang sebenarnya dasar penghitungannya kan dari tahun lalu. Ketika tahun lalu ekonomi perusahaan lagi bagus, penjualan lagi bagus, omset lagi bagus, tentu impact-nya di angsuran PPh 25 tahun selanjutnya tahun berjalan akan lebih tinggi. Tapi ketika tahun berjalan tiba-tiba ada ekonomi yang berubah atau ketentuan regulasi dari pemerintah yang berubah atau bahkan misalnya ada seperti sekarang perang kan tiba-tiba penjualan jadi menurun gitu. Tentu nanti impact-nya
kedepannya bisa jadi penjualan di tahun berjalannya akan jadi lebih rendah gitu ya, karena akan berdampak yang sebelumnya PPh 25-nya dihitung berdasarkan omset tahun sebelumnya yang penjualannya lagi bagus-bagusnya, ternyata di akhir tahun penjualannya lagi turun gitu kan, tentu ini berdampak dong. Jadi lebih ada restitusi atau pajak yang tadinya sudah dibayarkan ke negara itu lebih besar dibanding yang seharusnya terhutang di akhir tahun gitu. Nah, saya setuju juga tadi yang Mas Asep bilang, ini seperti ada di persimpangan jalan gitu ya. Ada sisi wajib pajak yang harus dipertahankan haknya, tapi di sisi lain negara pun harus mempertahankan pendapatannya gitu kan. Betul. Nah, di sisi lain kita sebenarnya melihat restitusi ini, kalau tadi saya jelaskan sebenarnya basicnya adalah uangnya wajib pajak gitu kan, yang sebelumnya dibayarkan ke negara. Nah, wajar dong kalau seandainya wajib pajak meminta pengembalian yang memang sudah jadi haknya. Tapi di sisi lain, pajak ini kan menjadi salah satu sumber pendapatan yang paling tinggi di Indonesia kan. Nah, negara makanya jadinya lebih protektif nih, lebih hati-hati untuk mengeluarkan uang restitusi yang diminta oleh wajib pajak gitu. Jadi memang di sini sepertinya ada tarik menarik gitu ya antara kewajiban negara untuk menjaga APBN dan juga hak wajib pajak untuk meminta restitusi gitu, pengembalian kelebihannya. Jadi memang sebetulnya restitusi ini perlu dikatakan bukan kebocoran ya, karena itu hak wajib pajak gitu ya. Oke, baik, sebelum lebih jauh mengenai dinamika itu perbedaan bocor atau tidak, mungkin kita coba tarik mundur deh. Seperti apa sih restitusi itu, makhluk apa sih restitusi itu? Mungkin masih banyak penonton dari emisi bicara pajak ini yang belum paham sebetulnya. Mungkin saya lempar ke Mas Hafiz sekarang gitu. Mas, gimana sih tadi Mbak Cahaya sudah bilang bahwa restitusi timbul karena adanya kelebihan bayar pajak ya dari wajib pajak gitu. Itu kenapa bisa timbul lebih bayar pajak? Oke, ya menarik nih. Sebenarnya definisi lebih bayar itu tidak serta-merta dikaitkan dengan sebuah upaya untuk tadi ya menghalangi penerimaan negara, bahwa kondisi lebih bayar itu adalah kondisi yang sangat normal pada praktek perpajakan. Kenapa? Karena kalau yang kita pahami bersama, di Indonesia ini kita menggunakan yang namanya sistem self-assessment. Apa itu self-assessment? Artinya adalah wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan, itu harus menghitung, membayarkan, dan melaporkan pajaknya sendiri. Ya, jadi angka berapa bayar pajak itu datang dari wajib pajak itu sendiri. Bukan seperti official assessment yang ada fiskus atau petugas pajak menghitungkan berapa objek pajaknya lalu disampaikan ini total pajak kamu sekian. Enggak. Kalau pajak penghasilan dan juga mungkin PPN itu kita menghitung sendiri berapa yang harus kita bayarkan. Nah, konteksnya kenapa bisa jadi lebih bayar? Mungkin saya akan kerucutkan dulu di konteks pajak penghasilan ya, Mas Asep ya. Nah, untuk menghitung pajak penghasilan itu menggunakan laporan keuangan atau perhitungan laba rugi di tahun pajak tersebut. Nah, pajak seharusnya dihitung berdasarkan kondisi laba akhir tahun. Jadi maksudnya adalah berapa penjualannya dikurang biaya-biaya, lalu nanti ada biaya operasional, ada HPP, ada penghasilan atau biaya lain, itu kita hitung, dapat berapa neto komersialnya, nanti kita akan terapkan aturan perpajakan. Itu muncul namanya ada koreksi fiskal. Setelah kita lakukan koreksi fiskal, akan muncul namanya penghasilan kena pajak atau net penghasilan kena pajak tadi ya. Nah, dari situ kita jumlah akan hitung penghasilan yang dikenai pajaknya. Betul, jumlah penghasilan yang dikenai pajaknya. Dari situ kita akan terapkan berapa tarif pajak yang terutang. Nah, konsepnya seperti itu sebenarnya. Jadi kita baru akan bayar pajak di akhir tahun. Setelah kita benar-benar tahu berapa neto kita ya. Nah, tapi di Indonesia tadi bacanya sudah menyebutkan ada namanya angsuran PPh pasal 25. Jadi ada banyak pajak-pajak itu yang sudah dibayar duluan selama periode berjalan. Dicicil, diangsur. Ada yang diangsur, ada yang dipotong oleh lawan transaksi. Contohnya saya perusahaan jasa, saya memberikan jasa ke customer akan melakukan pemotongan. Jadi harusnya saya terima 1.000, ada 2% yang akan dipotong oleh customer. Dan itu jumlah yang udah dipotong itu akan bisa saya klaim di akhir tahun. Baru bisa diklaim di akhir tahun. Baru bisa diklaim di akhir tahun. Makanya bisa jadi pajak yang seharusnya kita bayar setelah perhitungan tadi ya, itu ternyata lebih kecil dibandingkan pajak yang sudah kita bayarkan tadi angsuran ataupun dipotong oleh pihak lain selama periode berjalan. Makanya di situ muncul lebih bayar. Jadi makanya poin saya adalah tidak serta-merta ya. Lebih bayar itu dinilai sebagai kondisi yang wah kok orang bisa lebih bayar ya. Apakah itu kesengajaan? Tidak. Karena tadi ada beberapa desain-desain bisnis ataupun model-model yang membuat ya sebenarnya lebih bayar itu tidak bisa terelakkan gitu Mas Asep. Kalau nih Pak Jaya gimana melihat
bahwa pada praktiknya itu ada lebih bayar yang biasanya diklaim oleh wajib pajak. Nah, ini apakah bisa dikatakan kalau pakai sudut pandang pemerintah ya, ini ada semacam kesengajaan atau mungkin upaya-upaya tertentu dari wajib pajak sehingga menjadi alasan lah untuk mencari keuntungan dari situ. Memungkinkan nggak sih Mbak seperti itu Mbak? Ya, sebenarnya kalau dianggap apakah ini ada upaya ketidakpatuhan gitu ya dari wajib pajak, sebenarnya sih enggak. Yang tadi Mas Hafiz jelasin, sistem perpajakan kita gitu menganut self-assessment system, di mana kita memang diminta untuk menghitung, melapor, dan membayar pajaknya kita di awal gitu. Nah, justru dengan wajib pajak itu melaporkan keadaan yang sebenarnya, maksud saya posisi lebih bayar, itu adalah salah satu unsur kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. Let's say misalnya perusahaan eksportir ya, kalau kita ngomong tentang PPN gitu. Perusahaan eksportir dia pasti akan menerima banyak pajak masukan, tapi di sisi lain kan ketika dia melakukan penjualan kan nol kan tarif PPN-nya, di mana pasti akan muncul restitusi di situ. Jadi ya bukan berarti ketika wajib pajak melaporkan, meminta haknya gitu ya, melaporkan SPT dalam posisi lebih bayar, itu tuh ada unsur ketidakpatuhan di situ. Karena ketidakpatuhan itu bukan dilihat dari status SPT yang dilaporkan, apakah lebih bayar, kurang bayar atau nihil, bukan dari situ. Justru saya lihat kepatuhan itu dilihat dari bagaimana wajib pajak itu menjalankan kewajiban perpajakannya, melakukan pembukuannya dengan rapi, dengan transparan gitu. Jadi nggak bisa serta-merta wajib pajak yang meminta restitusi itu dianggap tidak patuh secara pajak. Ada anggapan bahwa restitusi itu sebetulnya tadi Mbak Cahaya mengatakan bahwa itu sebagai hak wajib pajak ya, sebagai katakanlah fasilitas dari negara itu seperti apa Mbak? Bagaimana suatu restitusi itu di satu sisi itu hak wajib pajak berdasarkan tadi ada lebih bayar, tapi di sisi lain ada fasilitas juga dari negara, itu konsepnya bagaimana? Ini sebenarnya selama ini Mas Asep sering dengar nggak seolah-olah restitusi ini di framing sebagai hadiah gitu dari negara gitu. Padahal itu bukan hadiah gitu ya. Kalau saya upamain supaya lebih gampang dipahami gitu, kalau kita misalnya ke rumah sakit mau dirawat inap dengan biaya pribadi gitu ya. Biasanya kan kita diminta untuk bayar deposit dulu. Lalu ketika kita lagi dirawat inap akan jalan tuh tagihannya, biaya kamarnya, billingnya, obatnya, farmasinya dan lain sebagainya. Nanti di akhir itu tuh kita akan dapat tagihan realnya gitu. Tagihan realnya yang ternyata ketika kita dapat tagihan realnya itu lebih kecil daripada nilai deposit, maka mau nggak mau, bukan mau nggak mau ya, memang harus gitu rumah sakit mengembalikan uang yang telah kita deposit tadi gitu. Nah ini sama konsepnya seperti restitusi gitu, di mana restitusi yang deposit rumah sakit itu seperti halnya tadi yang Mas Hafiz jelaskan ya, udah ada PPh pasal 25 yang kita bayar lebih dulu diangsur setiap bulan, lalu ada PPh pasal 23 yang sudah dipotong dari lawan transaksi, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu di perpajakan kita. Nah nanti ketika di akhir tahun, ketika sudah ada tutup buku, lalu kita menyampaikan SPT, itu kan baru kelihatan nilai omset kita berapa kan. Karena prinsipnya kalau kita dipotong PPh pasal 23 misalnya, itu kan dari nilai omset ya, dari nilai penyerahan kita. Sedangkan di SPT tahunan yang dikenakan PPh itu kan setelah dikurangi dengan biaya-biaya, bukan lagi omset gitu. Jadi sudah neto kan. Di situ baru ketahuan berapa jumlah pajak yang terhutang gitu. Dan apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil dari yang pajak sudah dibayar selama tahun berjalan dari Januari sampai dengan Desember gitu. Oke. Tadi ngomongin lebih bayar. Apakah hanya bisa dilakukan oleh melalui restitusi Mbak? Ketika kita punya lebih bayar kayak deposit lah di DJP itu, untuk memanfaatkan kelebihan itu hanya bisa menggunakan restitusi saja? Ada cara lain? Ya, mungkin sebenarnya kalau kita ngomongin lebih bayar, itu sebenarnya nggak langsung otomatis hanya bisa dilakukan restitusi. Ada juga yang namanya kompensasi. Mungkin itu lebih lazim dikenal di rezim atau di jenis pajak kayak PPN ya. Jadi di PPN itu kan konsep PPN adalah pajak keluaran akan diselisihkan dengan pajak masukan. Jika pajak keluaran lebih besar, maka akan timbul kurang bayar. Jika pajak masukan yang lebih besar, maka akan timbul lebih bayar. Nah, lebih bayar ini itu tidak langsung harus atau hanya bisa dilakukan restitusi. Ada yang namanya mekanisme kompensasi. Maksudnya adalah si lebih bayar ini bisa dimanfaatkan pada periode pajak berikutnya. Sehingga nanti di periode pajak berikutnya ada tambahan pengurang, Mas Asep. Jadi nggak mesti hanya
restitusi Kita ya. tarik saja tuh. Iya, case-nya, tapi- case-nya diambil tapi kita bisa manfaatkan dalam bentuk kompensasi. Nah, cuma sebenarnya antara kompensasi sama restitusi itu adalah hal yang murni kalau menurut saya. Murni adalah keputusan dari atau pertimbangan dari bisnis. Karena kan kita lihat nih, misalkan kita memilih kompensasi, artinya kan uangnya tidak akan kembali ya, akan kita manfaatkan di periode berikutnya. Untuk bayar pajak. Untuk bayar pajak berikutnya. Nah, itu harus kita pastikan bahwa memang di periode berikutnya kita proyeksikan itu untung. Nah, Karena kalau kita nggak untung, ya otomatis Iya, akan muncul kompensasi tambahan. Kalau memang ternyata untung, itu akan termanfaatkan. Nah, atau misalkan ternyata perusahaan itu benar-benar butuh kas untuk operasional. Karena kan memang ada beberapa perusahaan yang mengalami ini ya, kondisi kasnya kurang baik gitu ya. Nah, tiba-tiba ada suatu kejadian yang butuh kas. Iya betul. Atau misalkan memang nature bisnisnya itu dia butuh impor barang dulu untuk membeli barang dari luar untuk bisa menjual gitu ya. Itu kan butuh kas yang bagus ya, cash flow yang bagus ya. Nah ketika memang ternyata perusahaan itu membutuhkan kas ya, dia bisa mengajukan restitusi saja dibandingkan dengan kompensasi. Jadi itu adalah pure pilihan bisnis ya. Nah, tapi nanti ketika memilihnya restitusi akan ada implikasi administratif yang harus dilaksanakan atau dijalankan seperti itu. Masuknya. Oke. Ngomongin soal nanti kan ada efek dari ketika mengajukan restitusi. Itu efeknya apa aja, Mas? Apa yang akan terjadi ketika wajib pajak mengajukan restitusi selain nanti mungkin di ending kita dapat cash ya? Iya, betul. Apa sih? Ya, jadi agar bisa dibayar ya atau dikembalikan uang yang ada di negara itu memang harus melalui proses pemeriksaan. Nah, mungkin nanti kalau tadi kita ngomongin konteksnya adalah pendahuluan itu beda hal. Tapi di dalam kondisi yang normal itu sudah pasti negara atau kantor pajak atau DJP itu akan melakukan pemeriksaan untuk menguji tadi ya apakah memang jumlah yang berhak dikembalikan atau berhak dikembalikan ke wajib pajak itu sudah sesuai. Tuh, jadi memang tadi ada potensi, menurut negara atau DJP kurang pas nih, kita minta 1.000, enggak harusnya enggak 1.000, mungkin cuma 900 gitu, ada 100 yang tidak berhak dikembalikan. Seperti itu. Jadi ada berapa macam restitusi ya? Yang tadi ada yang bisa langsung dikasihkan, ya, betul. Namanya apa? Restitusi pendahuluan. Ya, pendahuluan, betul. Lalu tadi ada yang harus melalui pemeriksaan ya? Mungkin kita bilangin dalam kondisi normal ya, restitusi normal melalui pemeriksaan dari DJP. Oke, dari kedua jenis restitusi itu kira-kira kalau kita compare ya, bukan plus minusnya, tapi karakteristiknya seperti apa, Mbak? Mas? Ya, mungkin sebenarnya kalau yang pendahuluan itu ya, kalau tadi kita di awal bilangnya insentif, sebenarnya bukan insentif juga, tapi ada cara atau mekanisme bagi wajib pajak tertentu. Jadi kalau di PMK 26 itu ada yang persyaratan tertentu, ada yang wajib pajak kriteria tertentu, sama ada yang PKP rendah. Jadi itu tidak bisa diberikan ke seluruh wajib pajak. Nah, sedangkan selain wajib pajak yang masuk ke dalam 3 kategori itu, ya kita harus melakukan pemeriksaan atau restitusi melalui yang normal, jadi melalui pemeriksaan gitu. Karena kalau yang percepatan tadi ya, pendahuluan tadi itu memang tidak melalui proses pemeriksaan, Mas Asep. Jadi kita mengajukan, nanti ada yang namanya penelitian, itu akan terbit surat pengembaliannya gitu. Tapi bukan berarti itu minus resiko. Apabila setelah dikembalikan uangnya itu kantor pajak merasa perlu diperiksa dan akhirnya wajib pajak diperiksa dan ternyata jumlah yang dikembalikan itu tidak sesuai, nah itu akan ada sanksi, Mas Asep. Oke, Mbak Cai bisa mengelaborasi sedikit tentang restitusi pendahuluan ini mungkin? Ya, kalau saya tuh ngeliatnya kayak ada dua jalur, satu jalur reguler, satu jalur fast track gitu ya. Kalau jalur reguler itu yang tadi Mas Hafiz jelasin, jadi restitusi normal, dimana sebenarnya kenapa saya bilang reguler, karena reguler ini kita perlu nunggu sampai 12 bulan pemeriksaan, dimana si pemeriksa akan melihat, ibaratnya itu dia akan datang, kalau sebuah rumah ya, dia akan datang ke rumah kita, ngecek kondisi rumah, ngecek pembukuan kita, ngecek gimana material transaksi kita, terus substansi transaksi kita gitu ya, ngecek benar-benar berapa sih sebenarnya yang layak dikembalikan menurut pemeriksa gitu. Jadi jalur reguler ini pemeriksa tuh benar-benar KPP tuh benar-benar ngecek kelayakan berapa sih nilai pengembalian yang harus dikembalikan gitu ya. Jadi restitusi itu bukan cuman ya tadi saya bilang lagi, bukan cuman hadiah gitu, tapi ada sebenarnya itu hak wajib pajak yang mana sebelum dikembalikan
dikembalikan pun dari KPP akan melakukan pemeriksaan yang sangat detail, yang sangat mendalam gitu. Jadi ketika sebuah hasil pemeriksaan itu sudah keluar, maka itu nilainya sudah valid gitu ya, ada nilai lebih bayar. Nah, itu tadi pertama jalur reguler, yang kedua jalur fast track. Kenapa fast track? Karena seperti kita naik wahana di mana, let's say misal di Dufan gitu ya, lebih cepat gitu kan. Nah, ini pemeriksaannya nggak sampai 12 bulan. Ya range-nya antara 1 sampai 3 bulan. Tapi memang tidak dilakukan pemeriksaan mendalam seperti jalur reguler. Hanya penelitian saja, penelitian formal seperti SPT atau mungkin faktur pajaknya gitu ya. Dicek kebenarannya, kalau menurut kantor pajak sudah oke, ya nanti akan dikembalikan langsung. Waktunya lebih cepat selama 3 bulannya. Tapi memang secara regulasi yang tadi disebutkan PMK 28 2026 ya, itu setelah mendapatkan pengembalian pendahuluan, nanti akan ada penelitian lanjutan gitu, atau post auditnya gitulah ya, supaya mengecek nih benar nggak sih nilai yang dikembalikan itu memang sebesar itu yang harus dikembalikan ke wajib pajak gitu. Kalau memang ternyata dari sisi setelah tadi kan baru penelitian ya, yang fast track ya, ketika nanti diteliti ternyata ada yang faktur pajak yang mungkin nggak sesuai atau secara substansi seharusnya bukan jadi porsi kredit pajak gitu ya, atau pajak masukan yang bisa dikembalikan, nanti berarti nilai lebih bayarnya akan lebih kecil, di mana seharusnya nanti selisihnya itu jadi dikembalikan. Jadi sebelumnya dikasih ke wajib pajak diminta dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi bunganya. Gitu. Oke, artinya benar ada plus minusnya ya ketika apakah mau jalur yang biasa reguler gitu, tapi memang kita harus siap dibuka nih data kita, diperiksa gitu untuk memastikan bahwa benar yang kita ajukan nilainya seperti itu gitu, atau mau tadi ya jalur cepat ya, tapi risikonya nanti di akhir ketika itu dilakukan audit kembali itu ada kemungkinan bisa jadi kita harus bayar kembali uang yang sudah kita dapatkan. Oke. Mas Hafiz, kira-kira kalau kita mengajukan restitusi ya, biasanya ya kesalahan apa sih yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga risikonya jadi lebih besar gitu ketika mengajukan restitusi? Iya, tadi ya, mungkin akan saya kerucutkan ke restitusi reguler ya, atau pemeriksaan reguler. Karena kan memang kalau yang tadi jalur cepat itu hanya penelitian. Tapi ketika kita ngomongin pemeriksaan reguler, penelitian itu berarti dia hanya dokumen aja ya? Hanya mungkin kalau kita konteksnya adalah PPh Badan, tadi ke validitas dari bukti potong yang kita klaim, validitas dari ya kalau ada angsuran 25-nya dicek nih bener nggak benar-benar sudah disetor ke negara, dilihat NTPN-nya atau bukti penyetorannya seperti itu. Jadi dicek kevalitannya. Jadi tidak sampai menyeluruh atau mendalam secara substansi nilainya itu benar atau tidak sampai ke sana. Betul. Jadi kebenaran kebenaran angkanya, perhitungannya tidak ada salah hitung dan lain-lain. Terus validitas dari dokumen-dokumennya itu baru akan muncul SPPKP ya, kalau saya nggak salah namanya itu seperti itu. Nah, tapi kalau pemeriksaan itu adalah hal yang berbeda. Karena tadi pemeriksaan ini sebenarnya adalah upaya. Tadi mungkin Mbak Cahya sudah ada dilema ya antara hak wajib pajak untuk menerima kembali uangnya sama ada kewajiban negara untuk menjaga APBN penerimaannya ya. Bahwa restitusi itu atau pemeriksaan maksud saya itu bertujuan untuk agar uang yang dikembalikan itu sesuai dengan hak yang harusnya diterima oleh wajib pajak. Karena mungkin balik lagi, karena dasar atau sistem kita adalah self-assessment, negara harusnya percaya dengan perhitungan pajak kita. Betul. Tapi negara punya kewenangan melakukan pemeriksaan. Karena pemeriksaan itu dilakukan untuk tujuannya memeriksa atau menguji kepatuhan wajib pajak. Nah, salah satunya ketika memang kita mengklaim adanya lebih bayar. Itu kita akan diuji kepatuhannya seperti apa. Nah, di dalam pemeriksaan itu akan banyak sekali variabel-variabel yang terlibat. Contohnya, bagaimana kemampuan wajib pajak untuk berkomunikasi dengan KPP, bagaimana dia bisa menjelaskan, mungkin sederhananya ya, yang awal dulu menjelaskan bisnisnya seperti apa, lalu biasanya kantor pajak akan bertanya kenapa ada lebih bayar. Ya, tadi dia harus jelaskan misalkan, karena memang ada kondisi bisnis saya seperti ini yang menyebabkan ini lebih bayar. Lalu nanti ketika memang DJP atau KPP meminta dokumen, itu harus bisa disupport. Karena memang di Undang-Undang KUP itu wajib ketika ada permintaan dokumen atau data dari DJP, itu wajib pajak harus bisa memberikan datanya seperti itu. Oke. Jadi harus disupport dengan dokumen-dokumen yang juga valid, yang memang terpercaya, dan juga tadi nanti disertai dengan argumen-argumen apabila terdapat ketidaksesuaian pendapat antara wajib pajak dengan kantor pajak.
Seperti itu. Oke, baik. Aku pengen sedikit beralih. Tadi kita sudah menyinggung beberapa kali soal PMK nomor 8 2006 ya. Bisa tolong dielaborasi mungkin dari Mbak Cahaya sebetulnya isi PMK ini seperti apa? Tadi kita ngomongin bahwa ini sebagai upaya pemerintah untuk setidaknya memastikan bahwa restitusi ini diberikan kepada wajib pajak yang berhak. Tapi secara substansi seperti apa sih Mbak ngelihatnya PMK 28 ini? Ya, sebenarnya PMK 28 itu seperti fasilitas gitu ya, privilege yang diberikan kepada wajib pajak tertentu gitu yang memang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya pemerintah sampai merubah regulasi yang tadi PMK 39 jadi PMK 28 gitu. Kita lihat di PMK 28 ini memang jaring pengaman untuk mengetahui mana nih wajib pajak yang eligible untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan itu lebih dirapatkan jaringnya gitu. Kenapa? Karena memang kan secara birokrasi gitu ya, ketika pengembalian pendahuluan tadi negara akan mengembalikan terlebih dahulu gitu tanpa mengecek benar nggak jumlah pajaknya gitu. Makanya di sini pemerintah akhirnya menerbitkan sebuah regulasi gitu untuk mengetatkan penjaringan. Nah, sebenarnya secara wajib pajak itu masih sama seperti PMK sebelumnya. Ada 3 wajib pajak yang tadi disebutin oleh Mas Hafiz juga ya. Yang pertama itu wajib pajak kriteria tertentu. Ya, yang ini untuk menentukan kriteria tertentu ini dilihat dari rekam jejak kepatuhan perpajakannya dan juga dipastikan wajib pajak itu tidak pernah melakukan tindak pidana perpajakan. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib pajak persyaratan tertentu. Ini dilihat dari batas peredaran usaha dan juga penyerahannya. Yang ketiga dilihat dari wajib pajak beresiko rendah. Ini dilihat dari jenis usahanya, misalnya eksportir gitu atau pengusaha yang melakukan penyerahan yang tidak dipungut PPN gitu. Nah, dari sini nanti kantor pajak akan menyaring gitu ya wajib pajak mana yang memang memenuhi syarat sehingga ketika dia melakukan pengembalian meminta permohonan pengembalian pendahuluan nanti wajib kantor pajak bisa lebih percaya gitu, ibaratnya disaring dulu supaya nanti ini secara administrasi dia udah oke gitu, udah bisa dipercaya gitu lah ya. Nanti ketika dia mengajukan permohonan dia tinggal tadi melihat secara administrasinya, SPT-nya, bukti potongnya, faktur pajaknya gitu. Oke, kalau menurut Mas Hafiz aturan ini kira-kira jadi angin segar positif buat wajib pajak apa bagaimana Mas? Iya, sebenarnya kalau dibilang angin segar tidak, karena tadi ya yang bacanya jelaskan bahwa ada beberapa pengetatan. Tapi mungkin kalau dibilang pengetatan terlalu kasar gitu ya, atau terlalu keras gitu ya. Mungkin adalah pendefinisian yang lebih clear apa yang dimaksud dengan wajib pajak kriteria tertentu, apa yang dimaksud dengan wajib pajak persyaratan tertentu, dan apa yang dimaksud dengan wajib pajak PKP rendah gitu ya. Karena memang sebenarnya itu sudah diatur di dalam Undang-Undang KUP ya, di pasal 17C, 17D ya kalau saya nggak salah. Nah, cuma memang di situ PMK ini memberikan penjelasan lebih detail sebenarnya siapa saja yang masuk ke dalam kategori ini. Mungkin kita contohkan ya di WP kriteria tertentu ya. Kalau sebelumnya itu hanya mensyaratkan opini laporan keuangan itu sebagai WTP atau wajar tanpa pengecualian. Nah, kalau di PMK yang baru ini itu ada 6 kondisinya, Mas Asep. Ini saya akan sebutkan lebih rigid ya? Dan lebih detail. Lebih detail. Bagaimana mendefinisikan WTP itu ya? Nih, saya akan bacakan beberapa ya. Yang pertama adalah WTP murni. Maksudnya adalah tidak termasuk opini dengan paragraf penjelas ya. Jadi memang benar-benar tuh murni gitu ya. Lalu tidak ada restatement yang pernah dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Lalu misalkan koreksi fiskal itu di bawah 5%. Jadi nggak ada koreksi laba atau rugi fiskal lebih dari 5% dari hasil pemeriksaan. Jadi di PMK 28 ini itu memang lebih didetailkan lagi kondisi-kondisi ataupun syarat-syarat apa yang harus dipenuhi wajib pajak untuk masuk dalam kategori tersebut. Artinya sebenarnya kalau lebih detail harusnya sih itu lebih kepada celah-celah loophole yang mungkin sebelumnya ini bisa digunakan oleh wajib pajak tertentu, mungkin tidak untuk menghindari pajak ya, tapi setidaknya mereka jadi seakan-akan sangat mudah untuk melakukan itu. Betul. Sekarang jadi lebih sempit ya lubang itu ya. Iya, dan mungkin juga memberikan kepastian hukum ya Mas Asep. Jadi
Jadi wajib pajak tahu nih, oh apakah saya masuk ke dalam kriteria yang tadi atau tidak. Karena balik lagi Mas Asep, kan sebenarnya di restitusi pendahuluan ini kan tadi ada resiko ya. Ada resiko kalau misalkan after diberikan ada post audit itu, kalau di Undang-Undang KUP itu ada sanksi 100%, kenaikan 100%. Jadi misalkan restitusinya itu 1.000, seharusnya setelah diperiksa yang boleh hanya 900. Nah 100-nya ini harus dibayarkan. Ditambah sanksi sebesar 100%. Jadi yang harus dibayar itu 200. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin itu untuk memberikan kepastian atau penjelasan wajib pajak agar ya kalau memang ternyata kamu nggak masuk ke dalam kriteria itu, ya jangan coba-coba untuk harusnya ini menjadi itu. mitigasi awal ya, Betul. sehingga wajib pajak itu tidak asal mengajukan, Betul. tapi di ujung setelah dapat restitusi dan lain malah double gitu ya. Betul. Jadi bagian dari strategi pajak juga ya. Iya. Oh, memang kalau saya nggak berhak, ya udah saya akan ambil jalur reguler aja dibanding fast track. Oke. Jadi buat wajib pajak sebetulnya sisi positifnya adalah dia lebih aware atau bisa lebih mitigasi dirinya sendiri ya untuk mengajukan restitusi gitu. Mas Asep, mungkin saya izin ngeliat juga ya perspektif lain. Kenapa sih pemerintah ini nerbitin PMK 28 gitu ya? Sebenarnya saya lihat ini sepertinya pemerintah sedang menyempurnakan tata kelola restitusi pajak kita gitu. Dia melihat kan tadi disebut 361 triliun di tahun 2025 gitu. Pemerintah sebenarnya saya lihat sadar ini adalah haknya wajib pajak, tapi di satu sisi dia harus mempertahankan APBN ya, sehingga kantor pajak itu di satu sisi ingin memberikan kemudahan untuk memberikan restitusi pendahuluan, tapi dia harus lebih meyakinkan diri gitu ya, ibaratnya pemerintah bahwa wajib pajak yang layak ini memang sudah sesuai dengan syarat ditentukan pemerintah gitu. Tapi di satu sisi lain sebenarnya ada sepertinya pemerintah juga mau memberikan kemudahan gitu, tapi di sisi lain dia juga mau memang meyakinkan kualitas yang diberikan ini wajib pajaknya sudah bagus, sudah eligible untuk diberikan pengembalian pendahuluan gitu. Jadi satu sisi mau berikan kemudahan, satu sisi untuk mengamankan APBN juga. Oke. Which is sebetulnya kalau ngomongin APBN sebenarnya secara substansi ini untuk masyarakat juga kan, ketika kita bicara APBN kan untuk pembangunan dan lain-lain kan memang bersumber dari APBN gitu. Oke. Mas Hafiz ada komentar seperti itu? Cukup. Oke. Oke, saya ingin sedikit mengelaborasi tadi bahwa wajib pajak kan bisa tetap bisa memanfaatkan fasilitas ya restitusi pendahuluan. Kira-kira sekarang berarti mitigasinya harus apa nih kalau mau mengajukan restitusi pendahuluan, apa yang harus dilakukan wajib pajak? Ada sages tertentu mungkin dari Mas Hafiz? Iya. Praktiknya mungkin kan? Oke, iya. Untuk bisa meng-apply atau mendapatkan restitusi pendahuluan ya. Yang pertama tadi yang jelas Mas Asep, ini kan di PMK 28 ini sudah diberikan kriteria yang jelas ya. Kita lihat nih wajib pajak ini akan masuk ke yang mana? Apakah PKP kriteria tertentukah? Atau PKP persyaratan tertentukah, wajib pajak persyaratan tertentukah, atau PKP berisiko rendah. Jadi itu dulu tuh. Kalau memang masuk ke dalam ketiga kategori itu silakan ajukan. Tapi kalau memang ternyata tidak, ya itu memang tidak akan bisa sama sekali untuk pengajuannya. Lalu yang kedua, persiapkan data-data dengan baik. Karena tadi ya, meskipun tidak selalu dilakukan post audit, tapi ketika kita melakukan submit atau permohonan restitusi pendahuluan, itu akan ada penelitian tadi, kebenaran perhitungan, kebenaran SPT, apakah ada salah tulis atau salah hitung dan lain-lain. Lalu juga tadi validitas data-data yang akan diklaim gitu ya, baik itu dari kredit pajak PPh pasal 22, 23, atau angsuran PPh 25, atau konteksnya PPN yaitu validitas dari pajak masukan yang kita klaim. Apakah seluruh pajak masukan ini memang berhak kita akui atau kita kreditkan? Nah, ketika memang itu sudah kita yakin, memang itu hak kita, ya silakan maju. Karena memang prosesnya itu 1-3 bulan ya, itu akan keluar suratnya dan itu akan dikembalikan. Dan tapi tadi ya, bukan berarti ketika sudah terima uangnya itu sudah aman gitu. Bahwa tadi akan ada potensi post audit yang dilakukan oleh KPP. Dan ketika post audit dilakukan, maka data yang diminta, argumen yang diminta itu akan jauh lebih kompleks dan lebih dalam dibanding ketika penelitian dilakukan oleh KPP. Seperti itu. Oke, kalau ngelihat ini berbagai faktanya bahwa restitusi tinggi, terus pemerintah melakukan respon dengan mengeluarkan sebuah aturan yang lebih spesifik dan untuk memperketat lah katakan.
bagaimana Mbak Cahaya melihat dengan apa yang terjadi ke depannya akan seperti apa sih perkembangan restitusi kita apakah ini akan menjadi hal yang titik balik ya buat perpajakan kita, penerimaan bisa lebih baik atau bagaimana komentarnya Mbak? Iya, sebenarnya tadi itu kita ngomongin banyak resiko-resiko gitu ya Mas ya, pembelian pendahuluan. Tapi ada satu sisi sebenarnya keuntungan juga gitu. Dimana bisnis, usaha gitu pasti likuiditas cash is king gitu kan. Ini adalah salah satu keuntungannya gitu. Kalau memang eligible dan bisa menerima langsung restitusinya, pasti kan dapat cash, perusahaan pasti akan bisa langsung melakukan apa ya, ibaratnya roda ekonominya perusahaan tuh pasti akan langsung berjalan untuk bayar gaji karyawan, untuk belanja modal dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak usah takut lah menurut saya, karena di satu sisi ada sisi resiko, ada sisi keuntungan juga dari sisi perusahaan. Jadi jangan dilihatnya bisa dilihat dari sisi bisnisnya juga gitu ya. Nah, gimana dengan prospek ke depan terkait dengan restitusi? Memang belakangan ini ya seperti yang santer diisukan gitu, negara lagi banyak menahan restitusi. Tapi kita jangan berfokus di situ. Ada solusi lain yang sebenarnya secara regulasi pun diatur secara legal. Kita bisa melihat, bisa memprediksi gitu ya. Kira-kira di akhir tahun nanti kita akan ada posisi lebih bayar atau tidak gitu. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama bisa melakukan permohonan pengurangan PPh pasal 25 cicilan gitu. Atau yang kedua bisa melakukan permohonan pembebasan pemotongan PPh 22 atau PPh pasal 23. Nah, ini kita lihat dulu nih. Kira-kira wajib pajak tuh lebih eligible kemana? Lebih cocok peminta permohonan di mana gitu ya. Kalau seandainya prediksinya ternyata di akhir tahun, kayaknya angsuran PPh 25 yang dibayar tahun berjalan ini lebih besar deh. Karena omsetnya turun, misalnya turun sampai lebih dari 75%. Nah, itu bisa tuh wajib pajak ngajuin pengurangan angsuran PPh pasal 25 gitu. Jadi di sini wajib pajak nggak cuman pasrah gitu ya ibaratnya sama keadaan, tapi secara regulasi, secara legal bisa diajukan tadi pengurangan PPh pasal 25. Atau misalnya perusahaan melihat secara memang ada kondisi di mana mungkin marginnya tadi terlalu tipis, misalnya yang importir ya. Jadi ketika ekspor PPh pasal 22 kan tarifnya 2,5%, 7,5% atau 10%, tapi marginnya ternyata tidak sampai sebesar itu gitu. Dimana nanti diprediksinya ketika tahun berjalan nih, misalnya sekarang udah bulan Juni ya, di bulan Januari sampai Juni nilai kredit pajak ini udah lebih besar dibanding nanti proyeksi kita di akhir Desember 2026 gitu. Nah, ini wajib pajak bisa juga mengajukan namanya permohonan pembebasan pemotongan PPh pasal 22 impor gitu misalnya ya, atau pembebasan PPh pasal 22 pemotongan PPh pasal 23 terkait jasa, misalnya kalau dia menyerahkan jasa ke dalam negeri. Jadi ya kondisi lebih bayar ini bisa dibilang kita jangan berpangku tangan aja gitu. Secara regulasi pun secara legal ada cara solusi lain yang bisa kita lakukan. Artinya gitu. memang kita tidak harus menunggu sampai akhir tahun terjadi lebih bayar, tapi itu bisa dimitigasi di awal tahun ya. Betul. Atau mungkin di pertengahan tahun dengan melakukan adjustment terhadap angsuran PPh pasal 25-nya gitu ya. Mas Hafiz mungkin ada tambahan terkait itu? Iya, memang di dalam undang-undang kita itu diberikan cara ya tadi yang sudah Mbak Cahaya sampaikan, bahwa kita bisa fight melalui permohonan pengurangan angsuran ataupun permohonan SKB. Tapi mungkin ini sedikit gambaran di kondisi praktek di lapangan bahwa pengajuan baik tadi pengurangan angsuran ataupun permohonan SKB itu kembali lagi akan dipengaruhi oleh yang pertama argumentasi atau data yang disiapkan oleh wajib pajak. Jadi data-data itu harus clear, harus jelas, yang menyatakan bahwa memang ketika memang tidak diberikan angsuran atau tidak diberikan SKB ini akan muncul lebih bayar. Tadi contohnya bisa digunakan, sampai tengah tahun aja PPh pasal 22 kita tuh udah lebih besar dibandingkan tadi proyeksi penghasilan kita sampai setahun ini. Nah, itu bisa. Jadi memang datanya itu harus kita perjelas, argumentasinya harus kita siapkan dengan sangat baik gitu kan. Misalkan juga bisa ditambahkan argumen butuh cash flow, karena tadi nature kita itu kita memang membeli barangnya dari luar, sehingga kita butuh kemampuan finansial atau cash flow yang baik agar bisa tetap membeli inventory kita seperti itu untuk bisa dijual. Nah, selain tadi kemampuan argumentasi dan juga data, memang kembali lagi tidak bisa kita pungkiri akan ada aspek pertimbangan dari KPP itu sendiri. Karena memang kan namanya pengajuan akan bermuara pada dua hal. Apakah diterima
atau ditolak. Nah, jadi ketika misalkan ditolak, itu sebenarnya wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk melakukan permohonan kembali. Masih bisa tuh, jadi kalau ditolak. Cuma memang balik lagi, kondisi apakah memang KPP ini akan memberikan atau tidak yaitu biasanya juga akan dipengaruhi oleh dinamika Ekonomi juga dinamika kebijakan atau arahan kondisi dari APBN DJP. juga ya. Kondisi APBN begitu. Jadi kemarin sempat ditemukan ada beberapa KPP ya yang memang tidak memberikan SKB itu karena memang ya tadi terjadi dinamika di sisi ekonomi Indonesia. Ini Mas Hafiz, kalau kita berkaca pada kuartal pertama ekonomi Indonesia tahun 2006, itu kan ekonomi tumbuh 5,6%. Which is banyak kalangan mendebatkan ini apakah benar pada realitanya ekonomi tumbuh sebesar itu. Mungkin ada semacam kekhawatiran gitu. Ketika ekonomi secara data naik, itu bisa jadi justifikasi oleh WP atau DJP bahwa ini ekonomi tumbuh, terus lihat sektor-sektor tertentu ekonomi tumbuh, terus lihat angsurannya nih udah secara jabatan misalkan berubah dinaikin. Betul. Nah itu kira-kira seperti apa Mas? Betul. Memang karena secara aturan memang DJP itu bisa menghitung ulang angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar. Misalkan tadi kan Mbak Cahaya disebutkan bahwa angsuran 25 itu basisnya adalah perhitungan tahun sebelumnya. Tapi ketika memang ada informasi yang diterima oleh DJP mengenai tadi apakah ada potensi pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, dan industrinya yang terdampak akan pertumbuhan itu, dia berhak untuk melakukan. Dan itu justifikasi yang kuat menurut saya. Betul. Dan itu dibolehkan oleh aturan perpajakan. Tapi ya wajib pajak juga bisa memberikan argumentasi bantahan. Sehingga pada akhirnya ya tadi ya kita sebenarnya harus kita lihat juga, kita harus punya keyakinan yang kuat terkait dengan proyeksi kita sampai setahun itu seperti apa, lalu realisasinya berapa, dan dari situ kita bisa argumentasikan ke KPP bahwa memang kalau kamu naikkan misalkan tadinya dari 10 jadi 20, ini saya udah punya hitungan loh, seperti ini, ya itu tidak masuk akal karena nanti pada akhirnya PPh pasal 25 yang saya bayar akan jauh lebih besar dibandingkan realisasi pajak atau PPh badan saya yang harus saya bayar di akhir tahun. Biasanya argumentasi apa atau data apa yang harus diperkuat? Apakah realisasi dalam 3 bulan terakhir ternyata trennya demikian gitu? Atau mungkin ada benchmark tertentu yang bisa digunakan untuk memperkuat argumentasi bahwa PPh 25-nya bisa diturunkan? Ya sebenarnya memang di aturan itu tidak dirinci ya. Maksudnya hanya dibilang harus diberikan alasan. Tapi mungkin kita bisa melakukan komparasi. Yang pertama komparasi antara data proyeksi 1 tahun seperti apa dengan data realisasi penerimaan kita. Kalau memang tadi contohnya Mbak Cahya sampaikan bahwa tahun lalu itu kebetulan ada kondisi-kondisi yang irregular atau kondisi yang terjadi yang tidak rutin ya, misalkan dapat proyek besar sekali, yang ternyata proyek itu tuh tidak selalu diterima setiap tahun, dan kebetulan tahun ini proyek itu kita nggak dapat gitu kan, itu kan akan menyebabkan akan ada penurunan income yang sangat signifikan. Nah itu bisa kita jadikan argumentasi bahwa memang Pak ini tahun lalu ada proyek ini, tahun ini kita nggak dapat, makanya akan ada misalkan pengurangan signifikan sebesar 30% total income kita, sehingga ketika kita bayar angsuran sesuai dengan tahun lalu, sudah pasti Pak akan menyebabkan lebih bayar dari angsuran 25. Itu karena lebih bayar dari angsuran 25, menurut saya pribadi itu adalah kondisi yang sangat unik gitu ya, bahwa angsuran 25 itu dibuat agar akhir tahun itu kita nggak perlu bayar pajak besar, betul. Jadi cash flow kita tidak terganggu di akhir tahun. Tapi ternyata saat ini banyak kondisi wajib pajak yang menjadi lebih bayar karena ada angsuran 25 yang terlalu tinggi. besar. Oke. Gitu. Mbak Cahaya ada komentar Mbak? Tambahan? Ya benar, mungkin aku nambahinnya dari sisi yang lain ya. Aku tadi kan Mas Hafiz lebih banyak ke PPh 25 gitu. Sebenarnya yang Mas Hafiz jelasin menurut saya udah komprehensif banget gitu. Tapi kalau kita lihat tadi yang SKB 22 itu bahkan bukan cuman tahun berjalan aja Mas yang dilihat komparasinya, tapi bisa 3-4 tahun ke belakang. Itu kantor pajak melihat gimana sih sebenarnya trennya wajib pajak itu mendapatkan omsetnya misalnya, atau berapa sih tren biayanya gitu, dan apakah ada kompensasi kerugian dan lain sebagainya. Itu kantor pajak melihatnya tuh kalau justru SKB 22 lebih jauh gitu ya, nggak cuma tahun berjalan aja tapi bisa sampai 4 tahun ke belakang gitu. Termasuk dilihat juga dari omset PPN di tahun berjalan, karena omset itu kan bisa dilihat dari pelaporan PK kita di PPN kan, itu lebih kelihatan. Nanti dia akan proyeksi juga tuh, meskipun kita udah bikin laporan proyeksi 2021
tahun berjalan gitu ya 2026. Tapi kantor pajak bisa juga bikin proyeksi lagi di tahun 2026 gitu untuk melihat sebenarnya permohonan kita ini logis nggak sih diterima sama kantor pajak gitu. Jadi ya memang kalau kita mau mengajukan itu data kita harus kuat dulu. Kita lihat dulu persandingannya sampai 5 tahun ke belakang gitu, 3 tahun ke belakang lah at least ya. Buat lihat memang secara data udah kuat dan kita yakin untuk maju ke majukan tadi fasilitas permohonan pembebasan 22, 23 atau pengurangan PPh pasal 25 gitu. Karena kalau kita udah yakin ketika pertama kali permohonan kita ditolak gitu, biasanya kan langsung kayak, aduh ditolak nih gitu. Iya, seperti ini ya dalam kehidupan kita ketika ada penolakan langsung down. Kita harus eager. Begitupun ketika pengajuan restitusi gitu. Iya. Tapi ini secara ketentuan tuh nggak ada batasan gitu ngajuin ya, bisa ngajuin yang kedua, yang ketiga gitu. Jadi ya sepanjang data kita kuat dan komunikasi kita oke ke KPP, ya monggo gitu untuk dilanjutkan permohonan kedua, ketiga. Gitu. Sampai KPP bosan ngeliat kita juga nggak apa-apa. Argumentasi, justifikasi, data itu yang harus Betul. diperkuat ya. Karena kalau lihat kan memang tren revisi ke atas PP pasal 25 itu kan cukup besar ya. Kalau lihat ekonomi tahun 2026 ya, meskipun banyak orang yang mengeluhkan kita kok indeks ekonomi gitu kan, kok berat banget. Tapi secara data kan selain pertumbuhan ekonomi juga kan harga minyak dunia atau komoditas naik kan. Biasanya kan kalau lihat dari tren ekonomi makro, ketika harga komoditas naik itu kinerja dunia usaha juga meningkat. Karena kan kita kan based on ekspor ya, komoditi kan. Juga meningkat seperti itu. Oke, aku pengen nanya lagi soal tadi kan restitusi itu kan nanti akan diperiksa ya. Iya, betul. Kira-kira apa yang harus diantisipasi atau disiapkan wajib pajak ketika mengajukan restitusi dan akan menghadapi pemeriksaan? Oke, ya untuk menghadapi pemeriksaan ya sebenarnya Mas Asep, yang jelas adalah kita harus siapkan data kita dulu. Kita harus siapkan dokumentasi transaksi kita harus siapkan juga argumentasi kita yang mensupport dokumentasi kita tersebut itu. Lalu kita juga harus ini yang mungkin beberapa wajib pajak belum lakukan ya. Jadi sebelum kita restitusi itu kita bisa lakukan yang namanya tax health check atau review. Jadi kan gini, ketika kita lakukan review tadi, itu kan kita bisa menyisir tuh, kira-kira ada nggak sih potensi yang mungkin timbul ketika saya diperiksa. Nah, jika ternyata ada, kita masih bisa untuk melakukan pembetulan SPT jika diperlukan. Atau kita misalkan, terkait dengan transaksi ini, data saya kurang lengkap nih, itu kan kita bisa lengkapi dulu. Jadi tadi tax health check atau tax review ini tuh bisa sekali dilakukan oleh wajib pajak untuk menunjang agar ketika pemeriksaan benar-benar dilakukan itu potensinya akan lebih rendah. Ini kabarnya kan lebih selektif ya pemerintah dalam merespon restitusi sekarang. Betul. Dan tadi ya Mas Asep, sebenarnya ketika memang restitusi itu melalui pemeriksaan, ketika kita sudah keluar surat perintah pemeriksaannya, itu kita sudah tidak lagi bisa melakukan pembetulan SPT. Jadi apapun yang sudah kita laporkan, yaitu sudah bersifat final sampai nanti akan dicek kebenarannya oleh pemeriksa atau oleh DJP. Sehingga ketika kita melakukan review dulu atau health check tadi itu dan kita menemukan ternyata SPT badan saya nih misalkan ada transaksi yang salah angkanya, saya benerin dulu nih sebelum itu menjadi isu atau temuan di pemeriksaan. Nah, itu akan jauh mengurangi potensi tadi ya. Ternyata nominal yang kita klaim atau kita mintakan kembali itu akan dikurangi oleh DJP. Oke. Demikian pada akhirnya ketika kita ngomongin restitusi dari tadi panjang lebar, sebetulnya apapun yang diramaikan itu diperketat dan lain-lain itu tergantung pada wajib pajak sendiri ya. Kalau memang wajib pajak itu benar-benar berhak ataupun benar-benar faktanya adalah terjadi lebih bayar, ya pasti akan lebih mudah ya ketika menghadapi restitusi. Jadi ya seperti Mas Hafiz tadi bilang, persiapan lebih baik, datanya diperkuat gitu kan, argumentasinya lebih kuat lagi gitu, pendekatannya lebih bagus lagi secara komunikasi gitu ya. Oke, terakhir mungkin ada semacam katakanlah pesan atau apa gitu buat wajib pajak untuk setidaknya merespon kondisi saat ini ya. Seperti apa dari Mas, bacanya dulu mungkin. Kalau saya mungkin tadi ya yang harus diingat bahwa restitusi itu adalah hak wajib pajak. Jadi kalau kondisi SPT memang lebih bayar,
jangan ditutup-tutupi gitu. Ya itu berhak gitu, wajib pajak berhak untuk mengajukan. Terus melihat kondisi saat ini, saya lihat ini sebenarnya sebagai apa ya? Mungkin udah saatnya kita gitu untuk naik kelas dari sistem untuk melakukan kewajiban perpajakan yang lebih baik gitu. Kalau sekarang mungkin nanti restitusinya jadi lebih diperketat kan, jadi yuk kita naik kelas bareng-bareng untuk pertama tadi pembukuannya lebih baik gitu ya, secara administrasi lebih baik, mungkin melakukan rekonsiliasi perpajakan juga di-maintain dengan lebih baik, dan jangan lupa juga komunikasi ke kantor pajak itu harus di-maintain sebenarnya, komunikasi yang baik ke kantor pajak atau ke AR. Jadi setiap ada itu soal yang positif ya, Iya. komunikasi yang bagus itu kan hal yang positif ya dengan wajib pajak. Betul. Itu kayak memberikan citra gitu ya ke KPP bahwa kita tuh wajib pajak memang terbuka gitu. Tidak ada sesuatu yang ditutupi kalau kita memang mau menjalin komunikasi yang baik gitu ya. Dan juga kalau misalnya ada surat cinta gitu dari KPP ya, itu jangan ditakuti gitu. Itu bisa dikomunikasikan gitu. Itu salah satu hal yang sebenarnya punya komunikasi yang baik dengan KPP itu akan mempermudah kita juga kalau kita tadi mau mengajukan misalnya sebagai wajib pajak kriteria tertentu, persyaratan tertentu gitu, atau resiko resiko rendah gitu ya, atau tadi mau mengajukan yang angsuran 25, itu sebenarnya sebuah nilai plus gitu kalau kita mau berkomunikasi yang baik dengan KPP. Itu sih menurut aku sebenarnya ya. Jadi naik kelas secara administrasi kewajiban perpajakan dan juga jalin komunikasi yang baik dengan AR. Dari Mas Hafiz? Ya, kalau dari saya yang jelas tadi restitusi itu atau permohonan pengembalian tadi itu adalah hak wajib pajak. Jadi jangan takut untuk meminta haknya. Lalu memang tadi harus dipersiapkan. Tapi untuk mencegah restitusi pun itu kita bisa tadi melakukan yang namanya permohonan pengurangan angsuran 25 ataupun permohonan SKB. Itu monggo silakan dilakukan selama memang kita bisa menyiapkan argumentasi dan data yang cukup. Jadi mungkin harus di-set. Jadi kantor pajak itu bukan dalam tanda kutip adalah musuh, tapi itu adalah partner kita untuk bisa mewujudkan perhitungan pajak atau pelaporan pajak kita yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Hafiz, Pak Cahaya. Oke, Sobat Pijak, demikian mungkin perbincangan kami mengenai satu isu yang lagi ramai dalam beberapa bulan terakhir, mungkin akan masih tetap ramai dalam beberapa bulan ke depan. Jadi terima kasih sudah menyaksikan. Buat wajib pajak yang mau mengajukan restitusi seperti pesan Mbak Cahaya dan Mas Hafiz tadi, segera persiapkan dengan baik, data-datanya dilengkapi, dan coba untuk menjalin komunikasi dan argumentasi yang positif dengan kantor pajak, karena kalau itu dilakukan ya kita akan bisa sama-sama saling percaya bahwa apa yang teman-teman ajukan juga memang sesuai dengan faktanya. Demikian teman-teman diskusi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast MUC Bicara Pajak. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Jangan lupa kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi mengenai perpajakan bisa mengunjungi website www.muc.co.id. Di sana ada banyak sekali informasi mengenai berita perpajakan, update regulasi, sampai opini-opini dari konsultan MUC Consulting bisa dibaca di situ. Atau mau update mengenai berita-berita lainnya bisa di-follow sosial media kami di @MUC Consulting di Instagram ataupun MUC Consulting di LinkedIn. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari kami. Dadah.